Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah pada makan siang belum hari ini? Belum. Oh, Belum belum, dapat kenapa? MBG. Ya gitu ya, mungkin nanti sudah dapat. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang limit, masih ingat? Sedikit, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Mungkin Mas Yusa bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mas Yusa. Ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Adanya. Ya, siapa aja yang tidak masuk? Nailus, Bu. Nailus, kenapa? Izin ada acara. Ada siapa lagi yang nggak masuk? Salsa. Kenapa? Ada acara. Oke, ada lagi? Salsa. Ya, Salsa juga ada acara. Iya. Oke, sudah? Oke, baik. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Sudah pada siap untuk belajar? Sudah. Oh ya, jangan lupa buku catatannya dikeluarin dulu karena untuk meringkas materi pada hari ini. Nanti akan di akhir pembelajaran akan Ibu cek dulu ya. Ya. Mbak Estika, Mbak Abe mana bukunya? Diambil dulu. Oke, disiapkan ya. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelum itu Ibu di sini punya kupon. Wow, ya ada di pokoknya. Nanti nggak boleh dibuka sampai Ibu minta untuk dibuka ya. Ini hadiah pokoknya. Buat Mbak Rensa nggak tahu untuk dibagikan ya. Satu, ya semuanya. Bagikan ya. Wah, Mbak Rarisa double. Jangan Jangan dibuka, nggak boleh dibuka ya. Ibu kita nggak dikasih, Bu. Belum gantian ya. Jangan dibuka, disimpan dulu ya. Kita fokus dulu. Ya taruh di meja. Tadi dibuka sama Mbak Rarisa. Nggak boleh Mbak Ranisa. Apakan Mbak Ranisa? Enggak pernah jenis dibuka. Oh. Belum. Enggak, ini nanti ya, di akhir ya. Ya. Terima kasih Mbak Ranisa bisa Habis. Oke, terima kasih Mbak Ranisa. Udah siap belajar ya semuanya? Sudah. Kita lanjut ke CP dan TP pada pembelajaran hari ini. Nah, capaian pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami laju perubahan dan laju perubahan rata-rata serta laju perubahan sesaat sebagai konsep fungsi derivatif yaitu turunan baik secara geometris maupun aljabar. Nah, fokusnya itu kita akan belajar tentang turunan aljabar seperti itu. Lalu tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep turunan fungsi aljabar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan aturan-aturan dalam turunan fungsi aljabar dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar dengan benar. Nah, kita cermati ya gambar berikut. Ada tahu ini gambar apa? Padi. Nah, padi itu kalau diolah jadi apa? Beras. Oke, betul. Jadi beras ya. Ini beras ya. Nah, jadi apa sih hubungannya antara gambar ini dengan turunan fungsi? Nah, jadi dari yang awalnya itu berupa padi tanaman, lalu ketika diolah atau diselapke ya biasanya, itu dia akan menjadi beras. Nah, jadi padi ini kita misalkan sebagai fx dengan
berasnya itu adalah turunannya. Jadi namanya adalah F aksen X seperti itu. Nah, jadi padi itu berubah menjadi beras melalui suatu proses. Nah, proses tadi itu yang menyebabkan tadinya Fx terus turun menjadi F aksen X. Nah, dalam matematika perubahan suatu keadaan dipelajari melalui konsep turunan fungsi. Seperti itu konsepnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, lanjut ke materinya ya, yaitu konsep dari turunan fungsi. Sudah paham belum ini grafiknya? Grafik apa ya? Belum. Nah, jadi di sini itu ada grafik dengan fungsi y sama dengan fx ya. Nah, di sini adalah kurva y sama dengan fx. Nah, misalnya grafik ini merupakan grafik fungsi kontinu. Lalu ada garis yang memotong si kurva itu. Nah, garisnya itu dia memotong di dua titik. Titik apa aja? A dan B. Ya. Tuh, nah garis ini yang disebut dengan garis sekan atau garis AB. Nah, kita kan juga melihat ya bahwa garisnya itu dia terlihat miring. Kelihatan miring? Iya. Ya. Jadi garis AB itu memiliki kemiringan atau gradien. Nah, rumus dari gradien itu ini ada M sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y itu adalah perubahan Y. Jadi rumusnya Y2 min Y1 dan delta X itu perubahan X, rumusnya adalah X2 min X1. Nah, dari grafik ini kan kita sudah bisa melihat ya, di titik A maupun di titik B itu sudah terlihat X sama Y-nya. Nah, ini B-nya, ini X-nya, ini Y-nya, lalu ini untuk A-nya, X-nya itu X, lalu Y-nya itu Fx. Terlihat ya. Nah, karena titik absis dan juga ordinatnya itu sudah diketahui, maka bisa kita masukkan saja ke rumusnya di sana. Nah, jadi Y2-nya berapa? Ya. Fx plus H. Oke, lalu dikurangi Y1-nya berapa? Fx. Oke, lalu dibagi X2 min X1. X2-nya berapa? X plus H. Lalu X1-nya? X. Oke, nah, jadi diperoleh itu gradiennya adalah Fx plus H min Fx per H. Karena ini kan X sama min X kan kalau kita operasikan jadinya 0 ya, jadi bisa. Nah, ini adalah gradien dari garis AB. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ada mau tanyakan dulu atau belum? Belum. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Selanjutnya, kira-kira apa yang berubah nih dari grafiknya? Ada yang tahu? Titiknya ya. Oke, nah jadi misalnya di sini kita lihat bahwa titik A dan juga titik B-nya itu dia bergeser kan? Ya. Dia bergeser hingga mendekati 0. Jadi dia mendekati di sini. Nah, otomatis hanya itu adalah mendekati 0. Oke. Nah, jadi garis menyinggung kurva di satu titik. Karena yang tadinya itu di dua titik, tapi karena dia digeser lama-lama dia menyinggungnya cuma di satu titik aja, yaitu di titik A. Nah, garis ini disebut dengan garis tangen. Jadi gradien garisnya itu sama aja kayak tadi gradien garis AB, tetapi karena hanya itu tadi mendekati 0 ini, nah maka rumusnya jadi berbeda, yaitu kita menggunakan konsep limit. Nah, masih ingat ya materinya? Masih. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa gradien dari AB adalah limit H mendekati 0 sesuai sama ini tadi, delta Y per delta X. Nah, delta Y sama delta X itu sama seperti tadi, bedanya itu cuma dinambahin limit H mendekati 0. Nah, gradien garis singgung ini yang disebut dengan turunan fungsi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi pada intinya turunan fungsi itu ketika limit atau ketika gradien garisnya itu di limit H mendekati 0, seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini ada rumusnya, yaitu
rumus turunan fungsi aljabar. Jadi tadi itu turunan fungsi itu merupakan fungsi baru, hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya. Jadi dari fungsi sebelumnya terus diturunkan. Nah, proses dalam menemukan turunan itu yang disebut dengan diferensiasi. Nah, notasi turunannya itu yang pertama ada dy dx, terus bisa juga df dx atau sama dengan y aksen dan sama dengan f aksen x. Nah, itu untuk notasinya. Jadi mau pakai yang dy dx, df dx dan lain sebagainya itu bisa ya. Oke, jadi rumusnya itu yang tadi ya, yaitu gradien AB tadi. Jadi bisa kita tuliskan bahwa rumus turunan fungsi aljabar adalah, bisa dibacakan? Oke, good job. Terima kasih. Langsung aja ke contoh soalnya biar lebih paham ya. Oke, di sini diminta untuk menentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3x. Mungkin karena di sini ya. Jadi tadi rumusnya kan masih ingat ya, yaitu f aksen x sama dengan limit Nah, jadi caranya adalah di sini kita memasukkan fx sama dengan 3x disesuaikan dengan fungsi yang di sini. Yang pertama itu kan dia fx plus h kan. Nah, jadi kita ubah x-nya itu dengan x plus h. Jadinya 3 kali x plus h. Lalu dikurangi fx. Fx-nya itu sama aja kayak ini, yaitu berarti dikurangi 3x. Oke, lalu dibagi h biasa. Nah, setelah itu kita operasikan saja, berarti ini tinggal dikalikan saja. Berarti 3 kali x itu 3x. Oke, ditambah 3 kali h 3h. lalu dikurangi 3x. Nah, lalu di sini itu kan ada 3x sama ada 3x juga ya. Jadi ketika kita kurangkan itu hasilnya 0, maka bisa kita coret aja. Nah, berarti kan cuma tersisa 3h per h aja ya. Nah, terus yang atas juga punya h, yang bawah punya h juga kita coret aja sehingga hasilnya adalah 3. Nah, sehingga turunan pertama fungsi tersebut ialah f aksen sama dengan 3. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Belum. Nah, kita sudah belajar tentang konsep dasarnya tadi dan juga rumusnya. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke aturan turunan fungsi aljabar. Jadi ada 4 aturan. Pertama itu ada fungsi pangkat, aturan fungsi pangkat. Nah, jadi ini itu konsepnya adalah misalkan fx itu sama dengan ax pangkat n, maka turunan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Nah, jadi n-nya itu adalah pangkatnya ini, lalu a itu nanti adalah koefisiennya itu berapa. Lalu nanti dikurangkan aja ya, pangkatnya dikurangkan dengan 1. Nah, contohnya di sini ada fx sama dengan x2. Lalu kita masukkan saja rumusnya tadi. Berarti n-nya di sini berapa? 2. Oke, lalu a-nya berapa? 1. Berarti di sini x-nya n kurangi 1 jadinya 2 kurangi 1. Jadi berapa hasilnya? 2x. Oh, jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah 2x. Nah, selanjutnya aturan kedua yaitu aturan rantai. Misalkan terdapat fungsi komposisi hx sama dengan fgx, maka h aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Tuh. Contohnya nih biar nggak bingung, fx itu sama dengan 2x min 4 pangkat 5. Nah, berarti kita harus menurunkan keseluruhannya ini dan juga kita harus menurunkan yang di dalamnya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi biar mudah kita misalkan terlebih dahulu
U sama dengan 2x min 4. Jadi ini kita misalkan dengan U ya. Berarti ketika diganti jadi U, berarti fx-nya sama dengan U pangkat 5. U pangkat 5. Jadi biar lebih gampang mengerjakannya. Nah, sehingga rumusnya itu tadi menggunakan aturan pangkat tadi, berarti n kali a kali x pangkat n min 1. Jadi hasilnya n-nya kan berapa? N-nya 5, lalu a-nya 1. Terus di sini x-nya tadi kan diganti jadi u ya. Jadi u pangkat 5 min 1. Sehingga diperoleh f aksen x-nya adalah ya ini harusnya u ya, 5u pangkat 4. Lalu u-nya kita kembalikan lagi, dimasukkan lagi tadi, sehingga menjadi 5 2x min 4. Oke, betul. Nah, itu kan sudah ya. Pertama itu kita sudah menurunkan keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita jangan lupa turunkan gx-nya, yaitu 2x min 4. Jadi berapa turunannya? Berapa ya? Betul juga. Nah, setelah itu kita masukkan saja rumusnya tadi. Berarti h aksen x sama dengan turunan yang pertama tadi, berarti yang ini 5 kali 2x min 4 pangkat 5, lalu dikali dengan turunan gx-nya, yaitu 2. Maka hasilnya adalah 10 kali 2x. Maka bisa dipahami? Bisa, Bu. Lanjut di aturan ketiga, yaitu operasi perkalian. Jadi jika fx itu sama dengan ux kali vx, maka turunannya itu adalah turunan pertama ux dikali dengan vx ditambah v aksen x, berarti turunan dari fx dikali dengan ux. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, contohnya di sini ada fx sama dengan 4x pangkat 3 min 3 dikali 2x pangkat 2 plus 1. Berarti di sini ux-nya apa? Betul. Lalu vx-nya berapa? 2x kuadrat 1. Oke, betul. Berarti ini ya sudah kita tuliskan oleh sama vx-nya, lalu kita mencari apanya? Turunannya. Betul. Oke. Coba Mbak Rizkita. Turunan dari ux itu berapa? 12x kuadrat. Betul. Oke. Lalu Mbak Fikro, turunan dari vx berapa? 4x. Betul. Nah, setelah kita sudah menentukan tadi turunannya, lalu kita masukkan saja ke rumusnya. Berarti f aksen x sama dengan u aksen x-nya kita ganti dengan 12x kuadrat. Lalu fx-nya itu tadi sama, yaitu 2x kuadrat plus 1 ditambah ux-nya adalah 4x pangkat 3 min 3. ya, lalu dikali dengan f aksen x, yaitu 4x. Lalu kita operasikan saja sehingga hasilnya adalah 24x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat plus 16x pangkat 4 min 12x. Lalu yang memiliki pangkat yang sama kita operasikan, jadi bisa ditambahkan sehingga hasilnya adalah 40x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat min 12x. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya ini aturan yang terakhir, yaitu aturan operasi pembagian. Nah, jadi misalnya ada fx sama dengan ux per vx. Nah, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx min ux kali v aksen x bagi fx kuadrat. Sebenarnya mirip kayak tadi ya, cuman bedanya di sini itu dikurang lalu dibagi dengan vx kuadrat ya. Nah, ini di sini ada contoh juga nih. Contohnya gx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 per 5x min 2. Oke, pertama sama kita cari dulu ux sama vx-nya dulu. Ya, Mbak Askia, ux-nya apa? X kuadrat plus 2x plus 1. Oke, good job. Lalu vx-nya berapa Mbak Aya? 5x min 2. Oke, good job. Setelah itu kita menentukan dulu turunan dari ux dan juga vx-nya. Nah, turunan dari ux itu berapa Mbak Astika? 2x plus 2. Oke, lalu turunan vx-nya? Oke, good job. Setelah itu kita masukkan saja ke rumusnya.
Jadinya ini ya rumusnya tadi. Jadi kita masukin aja turunan pertama X nya tadi 2X plus 2, lalu dikali dengan Vx yaitu 5X min 2, lalu dikurangi Ux nya itu adalah ini, lalu dikali dengan turunan Vx nya yaitu 5. Lalu kita operasikan saja. Terus juga jangan lupa dibagi dengan Vx dikuadratkan, berarti yang ini dikuadrat, sehingga hasilnya adalah 5x kuadrat min 4x min 9 bagi 25x kuadrat min 20x. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan tentang turunan fungsi aljabar. Selanjutnya itu ada latihan soal. Coba kira-kira yang mengerjakan. Oke, tadi kertasnya yang ibu kasih bisa dibuka. Lalu yang kebagian hadiah, ya buka dulu. Untungan berat bagi dia. Dibuka semua. Siapa yang dapat? Buka dong. Oke, yang selamat aman ya. Oh. Siapa yang dapat? Ayo kita maju. Oke, kira-kira bisa nggak mengerjakan ini? Jadi kita akan menentukan turunan pertama fungsi dengan menggunakan aturan fungsi pangkat. Oke, bisa maju sekarang? Yang lain juga sambil mengerjakan ya, nanti dicontohin apakah benar atau enggak jawabannya. Baik, Bu. Mas Ridho jangan main HP, Oh iya ya. dikerjakan juga. Bentar. Bisa dijelaskan? Bapak? Ya, jadi untuk fungsinya itu kan 12x pangkat 4. Nah, kita mengalihkan 12 ini koefisiennya dengan pangkatnya dikali dengan 4. Kemudian pangkatnya itu dikurangi 1. Jadinya kan ini 12 dikali 4, 48. Kemudian 4 dikurangi 1 itu 3. Jadi hasilnya atau turunan pertamanya itu 48x pangkat 3. Apakah sama? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, yang tadi ya, caranya seperti ini dengan rumusnya tadi n kali a x pangkat n min 1. Jadi hasilnya adalah 48 x pangkat 3. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah paham berarti waktunya apa nih? Belum. Oke, kita akan kuis tapi sebelumnya ya, kita lihat ini dulu. Kebanyakan dari kita langsung berpikir, aku bodoh, aku memang enggak berbakat, atau orang lain memang lebih hebat. Padahal pola pikir kayak gini cuma bikin kita stuck. Yang seharusnya diajarkan adalah, kamu belum bisa, tapi kamu bisa belajar. Itulah yang disebut growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan kita bisa berkembang lewat usaha, latihan, dan pengalaman. Orang-orang sukses bukan karena mereka selalu pintar dari awal, tapi karena mereka mau belajar terus, bahkan ketika gagal. Dengan mindset berkembang, kita nggak akan takut gagal. Karena kita tahu, gagal itu bagian dari proses belajar. Dan selama kita terus belajar, kita pasti akan berkembang. Nah,
jadi kira-kira apa yang bisa kita ambil dari video ini? Harus apa? Ya, jangan takut gagal. Jadi kita tuh harus berpikiran ya, kita nggak boleh menyia-nyiakan usaha kita. Jadi kita harus pikirannya harus bertumbuh ya itu. Jadi growth mindset. Jadi harus ditanamkan dalam diri ya. Ya Bu. Kalau kita gagal, Nah, selanjutnya ada kuis. Kuisnya mungkin bisa dikerjakan secara berkelompok. Mungkin ini kelompok 1, lalu yang sebelah sini sampai sini itu kelompok 2. Terus Mbak Rizkita sampai Mas Didi kelompok 3 ya. Oke, silakan boleh di-scan. Sudah di-scan semua? Ayo harus ngerjain bareng-bareng ya. Ya mau gimana? Mau dibagi? Mas Yusa? Ya gini aja. Aku Mbak sendiri. Rizky ya. Ya udah, Mas Yusa sendiri ya. Oke. Sudah di-scan semua? Udah. Sudah? Oke. Kalau sudah, nah ini cara mainnya itu nanti digerakin aja ya. Bisa digerakkan kan? Bisa. Oke. Armadillo. Ya, mana itu bisa. Ini bisa ganti nama nggak Bu? Jelek namanya. Itu yang lari-lari. Apa? Gimana Bu? Cara gimana? Bentar, tunggu dulu ya. Oke. Sudah ready? Udah masuk semua? Sudah. Nah itu nanti digerakkan aja kursornya, nanti akan ada soal-soal gitu. Sudah siap? Belum. Ayo Mas Yusa. Sudah. Oke. Duh. Silakan digerakkan aja sampai ketemu soal-soal. Hah? Silakan. 3, 2, 1. Allah. Ayo. Waktu diperhatikan lanjut ini. Ya, jawab yang benar B ya. Silakan bisa lanjut. Bentar, nunggu dulu. Oke, silakan. Nah, Mas Yusa nggak boleh nyontek. Itu hati-hati ya. Apa itu? Tetap jawab. Ayo kurang 3 yang belum. 5. Jawab. Aku. Kurang 1 siapa? Duh, salah. Salah ya. Oke, siapa tuh? Pertama tuh. Pelatih siapa tuh? Oh, hebat. Oke, lanjut. Kita malah bisa. Ayo, waktu. Kurang 3 yang belum. Mbak Zulfa. Kurang 1. Yang benar yang E ya. Ayo jangan menyontek. Ayo sini aja ya. Lanjut. Soal 4. Sudah jangan menyontek.
Ada apa ini? Ya Allah. Ayo kurang 1. Ya, bener ya itu ya. Jadi, ada yang salah? Nggak ada. Oh bener semua ya. Satu lagi terakhir. Nah terakhir nih. Kurang 1 lagi siapa yang belum? Bisa. Udah. Oke, jadi siapa yang benar? Ini siapa ini terakhir ini? Ridho. Belajar lagi ya semuanya. Baik. Gimana pembelajarannya, seru nggak? Oke. Nah, jadi itu ya tadi materi pada hari ini. Oke, jadi apa aja sudah kita pelajari hari ini? Turunan. Terus ada apa lagi? Operasi turunan. Ada aturan dari fungsi turunan aljabar ya. Oke. Nah, di sini Bu punya PR yaitu silahkan kerjakan buku paket halaman 125 nomor 1 sampai 5 di buku tugas kalian. Dan nanti dikumpulin di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kan Ibu juga minta untuk ngeringkes ya. Nanti dikumpulkan juga ringkesannya ya bersama tugas ya. Dan kalian belajar. Baik. Oke, Pak, gitu kita akhiri dahulu pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat menjadi bekal di masa yang akan datang dan juga berkah selalu. Amin. Baik, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Rida bisa dipimpin doa? Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa cukup. Ini Ibu ada closing statement ya. Jadi jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Fokuslah menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Oke, kalau gitu sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.